Shoftim atau Kitab Hakim-Hakim pasal 1. Dan terjadilah sesudah kematian Yehosua Bani Israel bertanya kepada Yahwe, siapakah di antara kami yang akan maju terlebih dahulu menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Dan Yahwe berfirman, suku Yehuda yang harus maju. Lihatlah, aku telah menyerahkan tanah itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada saudaranya Simeon, majulah bersamaku ke dalam bagian undianku, dan kita akan berperang melawan orang Kanaan. Demikian juga aku akan pergi bersamamu ke dalam bagian yang diundikan kepadamu. Dan Simeon pun pergi bersamanya. Kemudian majulah suku Yehuda, dan Yahwe menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan di Bezek 10.000 orang banyaknya. Dan mereka juga menemui Adoni Bezek, lalu berperang melawannya. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris di Bezek. Namun Adoni Bezek melarikan diri, kemudian mereka mengejar ia serta menangkapnya, lalu memotong ibu jari tangan dan kakinya. Lalu Adoni Bezek berkata, dahulu 70 raja dengan ibu jari tangan dan ibu jari kaki yang terpotong dikumpulkan di bawah mejaku. Seperti yang telah aku lakukan, demikianlah Elohim telah membalas aku. Dan mereka membawanya ke Yerusalem dan dia mati di sana. Kemudian keturunan Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya dan memukulnya dengan mata pedang, lalu membakar kota itu dengan api. Dan sesudah itu, keturunan Yehuda maju memerangi orang Kanaan yang mendiami pegunungan Negeb dan kaki-kaki bukit. Lalu suku Yehuda pergi menyerang orang Kanaan yang tinggal di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Mereka membunuh Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka pergi menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah kota Kiryat Sefer. Dan berkatalah Kaleb, siapa saja yang mengalahkan kota Kiryat Sefer dan menawannya, aku akan memberikan putriku Aksa menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas, saudara Kaleb yang lebih muda, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan putrinya Aksa untuk menjadi istrinya. Lalu terjadilah, ketika dia datang, ia membujuk suaminya untuk meminta dari ayahnya sebidang ladang. Maka dia turun dari keledainya dan Kaleb berkata kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dan dia berkata kepadanya, berilah satu hadiah untukku, karena engkau telah memberiku tanah di Negeb, maka berikanlah juga mata air kepadaku. Lalu Kaleb memberinya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Kemudian keturunan Keni, ayah mertua Mose, telah meninggalkan kota pohon korma bersama Bani Yehuda ke padang belantara Yehuda yang terletak di sebelah selatan Arad, dan mereka pergi dan menetap di antara penduduk itu. Yehuda maju bersama saudaranya Simeon, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan yang menetap di Zefat dan menghancurkannya sehingga kota itu dinamai Horma. Kemudian Yehuda menguasai Gaza dan daerahnya, Askelon dan daerahnya, serta Ekron dan daerahnya. Dan Yahwe menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, karena mereka mempunyai kereta-kereta perang dari besi. Dan mereka menyerahkan Hebron kepada Kaleb seperti telah dikatakan Mose dahulu. Dan dia mengusir 3 keturunan Enak dari sana. Namun keturunan Benyamin tidak mengusir orang Yebus yang tinggal di Yerusalem, sehingga orang Yebus itu masih hidup bersama-sama dengan keturunan Benyamin di Yerusalem hingga hari ini. Dan keluarga Yosef juga maju. Mereka menyerang Beit El dan Yahwe menyertai mereka.
Lalu Bani Yosef mengirim orang untuk mengintai sekitar Beit El, dan kota itu sebelumnya bernama Luz. Dan para pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu. Berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan kepada kami jalan masuk kota, dan kami akan memperlakukan kamu dengan belas kasihan." Lalu ia menunjukkan kepada mereka jalan masuk kota, sehingga mereka dapat memukul kalah kota itu dengan mata pedang. Tetapi mereka menyuruh pergi orang itu dan seluruh kaumnya. Kemudian orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan sebuah kota, lalu menamainya Luz. Demikianlah nama kota itu hingga hari ini. Dan suku Manasye belum menghalau penduduk Bet-Sean dan kota-kotanya, penduduk Taanak dan kota-kotanya, penduduk Dor dan kota-kotanya, penduduk Yibleam dan kota-kotanya, serta penduduk Megido dan kota-kotanya, karena orang Kanaan berkeras untuk tinggal di negeri itu. Namun terjadilah, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka memaksa orang Kanaan membayar upeti, tetapi tidak menghalaunya sama sekali. Dan suku Efraim pun tidak menghalau orang-orang Kanaan yang tinggal di Geser, sehingga orang-orang Kanaan itu tetap tinggal di tengah-tengah mereka di Geser. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan tetap tinggal di tengah-tengah mereka dan menjadi pembayar upeti. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Akko dan penduduk Sidon dan Akhlab dan Aksib dan Helba dan Afek dan Rehob, sehingga orang Asyer tinggal di antara orang Kanaan, penduduk negeri itu, karena orang Kanaan itu tidak dihalaunya pergi. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat, sehingga mereka tinggal di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk negeri itu. Namun penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat menjadi pembayar upeti kepada mereka. Dan orang Amori mendesak keturunan Dan ke daerah bukit dan tidak memperbolehkan mereka turun ke lembah. Namun orang Amori bersikukuh untuk tinggal di Har-Heres, di Ayalon, dan Saalbim, walaupun kaum keturunan Yosef menekan mereka dan menjadikannya pembayar upeti. Dan daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari batu karang dan terus ke atas.